Assalamualaikum Bu Meli, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Reni. Alhamdulillah sehat Bu Ren. Bagaimana dengan kabar Bu Reni hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Meli, sehat selalu tentunya. Senang nih rasanya ketemu Bu Reni. Saya dari kemarin itu pengen sekali ketemu Bu Reni loh. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Ada apa kiranya kok apa penjenengan pengen ketemu dengan saya ini ada apa gitu? Jadi penasaran saya. Saya pengen sharing Bu Ren karena memang ada ganjalan Bu Ren ini. Nanti setidaknya ketika saya bisa berbagi cerita dengan Bu Reni, mungkin saya mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Karena jujur Hmm, memang lumayan mengganggu Bu Ren ini. iya begitu ya Bu ya. Memangnya ada masalah apa Bu Meli? Begini Bu Ren, di sekolah itu saya memiliki siswa, salah seorang siswa, yang Hmm. hampir setiap hari menangis di sudut kelas. Suara tangisannya tuh sangat keras, hingga mengganggu aktivitas belajar kelas yang lain. Begitu. Jadi ada salah satu murid ibu yang sering menangis sehingga Ya, mengganggu teman yang lain saat belajar dan juga kelas lain gitu ya Bu ya. iya Bu Ren. Gini Bu Meli, apakah Bu Meli sudah menelusuri penyebab dari anak tersebut menangis gitu? Mungkin eh, ada info dari teman atau Bapak Ibu guru yang lain gitu Bu Meli? Iya Bu Ren, saya sudah pernah sebenarnya ngajak ngobrol anak tersebut. Nah dari keterangannya itu, dia merasa disakiti oleh ulah teman-temannya. Dan ketika itu, dia seringkali tidak pernah diajak bermain. Selain itu juga mendapat perkataan yang menyakitkan dari teman-temannya. Dan juga ternyata seringkali peralatan sekolahnya itu disembunyikan Bu Ren. Jadi otomatis dia menjadi emosi dan akhirnya lebih memilih untuk menangis. Dan itu sering kali terjadi Bu Reni. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi si anak tersebut itu eh, menangis itu karena ada sebab dari teman yang melakukan tindakan yang kurang baik terhadap dia gitu ya Bu ya. Iya betul Bu Reni. Jadi merasa Hmm, tidak nyaman karena ulah teman-temannya yang usil seperti itu. iya. Nah kira-kira gini Bu, kondisi yang bagaimana sih yang sebenarnya yang ingin Bu Meli harapkan dari peserta didiknya Bu Meli tersebut? Ya, saya berharap sih keadaan sekolah bisa lebih kondusif, Bu Reni. Jadi, anak tersebut bisa mengontrol diri sehingga tidak mengganggu yang lain. Kemudian, kegiatan belajar di sekolah itu menjadi lebih aman dan nyaman bagi teman-temannya yang lain. Oke. Ya, kalau begitu, eh, apakah ada yang bisa Bu Meli lakukan untuk meningkatkan kondisi yang kondusif itu di kelas atau di pembelajaran Bu Meli? Saya berpikir untuk mengatasi hal ini, saya harus melakukan Bu Ren, semacam pembelajaran sosial emosional yang nanti juga diharapkan bisa memberikan penguatan kepribadian pada diri siswa tersebut. Kalau melalui pembelajaran sosial emosional kan nantinya akan melatih siswa Bu untuk lebih bisa mengontrol emosi, sikap. Jadi dia lebih bisa memposisikan diri agar tidak merugikan orang lain. Gitu ya Bu ya. Terus begini Bu, kira-kira metode apa ya Bu ya yang eh, Ibu terapkan ya nanti untuk memperbaiki kejadian-kejadian yang ada di kelas Ibu tersebut? Ini berdasarkan pengalaman saya ya Bu Reni, saya itu pernah menerapkan pembelajaran sosial emosional yang saya letakkan pada kegiatan belajar di kelas. Dan itu ternyata efektif, Bu Ren. Dan sepertinya itu lagi yang akan saya gunakan untuk menanggulangi masalah ini. Jadi nantinya saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional
bagi siswa saya, baik yang mengalami pembulian ataupun yang menjadi pelaku pembulian, itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi nanti semuanya mendapatkan bekal yang sama untuk saling dapat merefleksi diri, dapat meningkatkan penguatan karakter yang lebih baik, seperti itu Bu Reni. Wah, luar biasa itu Bu ya. Begini Bu, jika ini ada rating ya, rentang 1 sampai 10 gitu, menurut Bu Meli ini ya, seberapa tingkatan ya keberhasilan dari metode yang akan Ibu terapkan tersebut? Insya Allah Kira-kira upaya ini rating berapa? bila berhasil ya Bu Ren. Ya, Nah itu perkiraan mencapai skor 8 lah Bu Reni. Jadi setidaknya siswa tersebut dapat memiliki penguatan karakter yang baik, kemudian lebih bisa mengontrol diri, dan juga bagi siswa yang membuli itu pun juga sudah memiliki kesadaran Bu Ren, jika untuk berempati dengan sesama itu harus melakukan sikap-sikap yang positif. iya. Baik Bu Meli. Terus begini Bu Meli, siapa nanti yang bisa membantu Bu Meli ya dalam menyusun atau melaksanakan rencana Bu Meli tersebut? Yang bisa membantu menyusun rencana, yang pertama yaitu kepala sekolah tentunya, dan nantinya juga saya pasti berkoordinasi. Yang selanjutnya yaitu rekan sejawat Bu Reni yang berada di lingkungan sekolah. Selain membantu perencanaan kegiatan, support dan peran aktif dari beliau-beliau semua dalam penerapannya juga sangat diperlukan Bu Reni. Iya Bu Meli. Ya memang begitu ya Bu Meli ya. Jadi menurut Bu Meli dukungan dari rekan sejawat dan kepala sekolah ya Bu Meli ya yang akan membantu Bu Meli gitu ya. Iya Eh, Bu Reni. Terus gini Bu Meli, kira-kira berapa lama ya waktu yang Bu Meli butuhkan untuk melakukan aksi tersebut Bu Meli? Untuk perencanaan hingga pelaksanaan mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama Bu Ren. Namun keefektifan dampak dari rencana saya yang itu untuk melakukan pembelajaran sosial emosional sepertinya masih perlu waktu untuk berproses. Karena nantinya juga diharapkan mampu mengubah kepribadian anak. Nah, tentunya kan tidak instan, Bu Reni. Iya betul Bu. Ya kemudian ini Bu Meli, komitmen apa ya? Komitmen seperti apa yang akan Bu Meli lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal gitu Bu Meli? Komitmennya yaitu saya harus mau lebih terbuka Bu Reni kepada rekan sejawat, kepada atasan terkait masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah. Kemudian setidaknya saya juga mampu mengkondisikan diri untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah yang nantinya juga bisa konsisten membiasakan pembelajaran sosial emosional itu dalam setiap kegiatan di sekolah. Jadi bisa menjadi faktor pendukung untuk mengubah perilaku siswa yang kurang baik menjadi dampak yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bu Meli, selain dari dukungan kepala sekolah, kemudian dari rekan kerja, mungkin dari pihak lain ada Bu Meli kira-kira yang dukungan yang diperlukan? Ada Bu Ren. Jadi saya berpikiran untuk melibatkan pihak lain juga. Jadi dari luar sekolah, misalkan dari kepolisian, dari Babinsa setempat, itu nanti bisa membantu menjadi narasumber. Misalkan di sekolah diadakan kegiatan sosialisasi terkait bullying. Jadi nanti ada penguatan, mana sikap yang baik, mana yang perlu dihindari, kemudian dampak-dampaknya bullying, seperti itu. Selain itu mungkin dari wali murid, Bren. Jadi kita perlu dukungan penuh dari wali murid. Jadi nantinya diupayakan beliau-beliau itu bisa membantu mengawasi siswa selama di lingkungan rumah. Jadi nanti di sana seperti apa sikapnya anak-anak, terus kemudian mungkin juga ada perubahan karakter yang mengarah ke arah lebih baik, itu nanti bisa
saling mengkomunikasikan dengan guru-guru yang ada di sekolah. Iya, Bu Meli, bagus sekali ini rencananya Bu Meli ini. Nah, gini Bu Meli, setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi ya, gimana nih perasaannya Bu Meli? Saya pengen tahu ini setelah kita berbincang ini tadi. Rasanya kok lega ya Bu Ren. Jadi ketika tadi di awal saya bingung sekali ini bagaimana ya mengatasi masalah si anak ini. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol dengan Bu Reni kesana kesini, saya merasa mendapatkan solusi bahwa memang banyak sekali yang harus kita perbaiki agar pengkondisian siswa di sekolah itu dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya mungkin istilahnya lebih berpihak kepada murid ya Bu Reni. Jadi kita Iya, harus tahu betul. kebutuhan mereka. Kita juga dapat menjembatani lagi dan juga menyelesaikan masalah-masalah mereka di sekolah. Ya, syukurlah kalau begitu Bu Meli. Apakah ada hal lain mungkin yang ingin Ibu sampaikan? Apa ya Bu Ren? Saya merasa bersyukur aja Bu Ren. Jadi ada Bu Reni, ada rekan-rekan guru yang lain, bahkan atasan itu yang selalu mendukung perbaikan kompetensi guru di sekolah. Jadi setidaknya ketika saya ada masalah, itu bisa saling membantu, saling berbagi, saling mengarahkan, yang nantinya juga akan berimbas pada perbaikan pelayanan pada siswa di sekolah. Terima kasih banyak ya Bu Reni Iya, untuk sama-sama Bu Meli. Saya juga ikut senang mendengarkan cerita dari Bu Meli. Ya, semoga nanti kita terus bisa berbagi ya Bu Meli ya. amin Ya, amin iya. Semoga ya, ada lain waktu ya Bu Reni kita iya, bisa ngobrol-ngobrol lagi bila ada iya. yang perlu dibicarakan lagi. Iya Bu Meli, harapan saya nanti Bu Meli tetap semangat ya, itu yang penting semangat. Kemudian tujuan dari yang sudah Ibu rancang tadi dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang baik bagi perkembangan murid-muridnya Bu Meli. Gitu ya Bu Meli ya. Amin amin. Terima kasih banyak Bu Reni. Gimana Bu Meli, sudah cukup ya? Lain waktu Ya, bisa kita sambung lagi. Gitu ya Bu ya, Meli ya. ya Bu Reni Sehat cukup. terus dan sehat selalu buat Bu Meli dan kita semua ya Bu Meli ya. Amin Baik Bu amin. Meli, sekarang saya pamit ya Bu Meli ya. Kita Ya Bu ketemu Reni. lagi lain waktu. Assalamualaikum Bu Meli. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Reni? Waalaikumsalam Bu Meli. Alhamdulillah baik dan sehat ini Bu Meli. Hanya saja ini saya ada sedikit problem Bu. Mau saya sharingkan atau saya bicarakan sama Bu Meli ini. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, jika Bu Meli tidak sibuk, boleh ya kita berbincang-bincang sebentar Bu Meli. Tentu saja boleh Bu Ren. Kebetulan saya sedang ada waktu nih. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita? Ya, harapan saya nantinya saya ingin menemukan solusi dari permasalahan ini, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan, saya dapat gambaran ya, Bu ya, apa yang dapat saya lakukan setelah ini, gitu, Bu Meli. Memangnya Bu Reni sedang ada masalah apa nih? Gini loh, Bu Meli, ada satu siswa saya itu nggak mau masuk pelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia nih, Bu. Bahkan tugas-tugasnya pun itu nggak pernah dikerjakan. Gimana ini Bu, saya jadi pusing nih ngerasa nih anak satu ini. Baik Bu Ren. Bila tadi Bu Reni sudah menyampaikan kalau ada satu siswa yang kurang semangat belajar ya, dan Iya, jarang mengerjakan tugas. di mata pelajaran bahasa Indonesia itu loh Bu khususnya. Kalau yang lainnya dia mau ngikut, tapi bahasa Indonesia itu sama sekali nggak mau masuk. Apakah Bu Reni sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah sih Bu, saya sudah panggil anaknya dan menanyakan alasannya mengapa kok dia begitu. Sudah Bu, tapi Oh, ya itu nggak tahu ini kok sulit banget ini gimana ini Bu. masih tetap saja ya Bu Ren. Iya.
Dari Terus pengamatan Bu Reni, mengapa dia begitu suka dengan pelajaran Ibu? iya Bu, dari pengalaman yang saya gali ya dari dia, ternyata dia itu memang nggak suka pelajaran bahasa Indonesia itu karena terlalu banyak sajian teks-teks yang panjang itu loh Bu. Jadi dia itu merasa malas dan bosan untuk membaca itu loh Bu. Masalahnya di situ katanya. Gimana Bu? Ya. Seperti itu. Saya jadi agak emosi juga ini menghadapi masalah ini. Kira-kira kondisi seperti apa yang Bu Reni harapkan dari murid tersebut? Ya, tentunya ya saya mengharapkan murid tersebut itu bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Jadi kelas kan jadi nyaman gitu loh, Bu. Kalau semuanya bisa ikut pelajaran bahasa Indonesia semua gitu, Bu. Iya, Bu Reni betul sekali. Nah, apakah ada yang bisa Bu Reni lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu? Ya, dari pengamatan saya sendiri ya, Bu ya, saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik ini, Bu. Sehingga anak-anak tidak semangat untuk mengikuti pelajaran yang saya lakukan. Jadi, Bu Ren, hal apa yang akan Ibu Reni lakukan untuk mengatasi kejadian ini? Ya, gimana ya, Bu ya? Saya akan lakukan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut kayaknya ya, Bu ya. Karena dia itu kan nggak begitu suka membaca. Eh, saya akan menerapkan metode pembelajaran lain ya, Bu. Misalnya penerapan IT seperti menyampaikan pembelajaran melalui video, dan juga infografis sederhana gitu loh Bu, supaya dia tertarik ya, nggak bosan melulu membaca seperti itu, dan juga mau menyisipkan ice breaking ya Bu ya dalam media pembelajaran supaya dia itu bisa kembali memiliki minat belajar untuk mata pelajaran ini Bu. Wah, menarik sekali itu, Bu Ren. Nah, kira-kira nih Bu Reni, jika memang itu sudah bisa diterapkan dengan baik, nanti ratingnya sampai berapa ya Bu Ren untuk tingkat keberhasilannya anak-anak? Harapan saya itu nanti bisa sampai 9 lah Bu, itu target saya. Tinggi ya Bu Ren ya berarti ya? Ya, ya memang harapan saya supaya bisa sesuai dengan teman-teman yang lainnya Bu, karena teman-teman yang lainnya kan punya semangat tinggi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya cuma dia aja, jadi ya harapannya ya bisa setara lah dengan teman-temannya gitu Bu. Biar bisa mengikuti gitu ya. Iya, iya betul Bu. Bu Reni, selanjutnya rencana Bu Reni apa nih yang akan dilakukan? Dan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Yang akan saya lakukan yaitu ya segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi tadi ya Bu ya. Jadi menggunakan IT, video pembelajaran, kemudian itu tadi apa namanya infografis, gambar-gambar seperti gambar bercerita itu juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang menarik seperti itu Bu, pesan berantai ya yang apa menarik dan juga mengupdate informasi terkait cara mengajar saya yang berpihak pada murid ya supaya tujuan pembelajaran saya dapat tercapai dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik gitu Bu. Iya, bagus sekali loh Bu Ren itu rencananya. Bu Reni, Hmm. kira-kira nanti siapa ya Bu Ren yang bisa membantu untuk menyusun dan melaksanakan rencana Bu Reni itu? Begini Bu, rencananya saya akan meminta bantuan eh, guru kelas 6 yang satu fase ya Bu ya untuk menyusun rencana ini dan juga minta dukungan dari Ibu Kepala Sekolah saya. Ya, tak lupa juga berkomunikasi dengan wali murid juga Bu. Itu nanti Iya, Bu ya Reni. harapan saya wali murid juga tahu ya kondisi eh,
anaknya seperti itu, jadi nanti misalnya saya menerapkan metode pembelajaran seperti ini, perkembangannya nanti bagaimana, kemudian jika saya memberikan tugas-tugas ya, tugas-tugas rumah itu, orang tua juga bisa memantau tugas, yang saya berikan, jadi nanti, bisa, memberikan masukan kepada saya untuk memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, gitu, Bu. Nah, Bu Reni, kira-kira berapa lama nih waktu yang Bu Reni butuhkan untuk melakukan rencana Bu Reni itu? Untuk melakukan rencana ini tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin ya, supaya, tercapai ya tujuannya, dan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama juga, karena kita kan nggak bisa ya, Bu, ya, untuk mendapatkan hasilnya secara instan. Jadi untuk penerapannya segera saya lakukan, tapi hasilnya kita juga, menunggu perkembangan dari anak tersebut gitu, Bu, maksud saya. Iya, bagus sekali ya Bu itu programnya. Nah, Bu Reni, komitmen seperti apa yang akan Ibu Reni lakukan agar rencana ini nantinya berjalan dengan baik? Begini, Bu, jadi saya akan konsisten gitu ya, Bu, ya, konsisten secara terus-menerus belajar, mengupdate informasi, mengupdate, pengetahuan saya, juga menambah wawasan saya ya, dalam metode-metode pembelajaran yang berpihak kepada murid. Juga itu, Bu, yang penting itu saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan, berbagi praktik baiklah dengan beliau-beliau ya. Saya juga mengambil pengalaman dari beliau, kemudian saya juga meminta umpan balik dari rekan-rekan di sekolah untuk memperbaiki pembelajaran saya berikutnya gitu, Bu. Jadi intinya kolaborasi dengan teman, kemudian update informasi ya, Bu, ya, update ilmu dan juga meningkatkan kompetensi diri saya sendiri sebagai seorang guru gitu, Bu. Dalam hal ini, Bu Reni membutuhkan dukungan dari pihak lain enggak? Kira-kira siapa pihak lain tersebut, Bu Reni? Ya, itu tadi, Bu, yang pertama otomatis kepala sekolah ya sebagai penanggung jawab di sekolah, kemudian dukungan dari rekan kerja, orang tua, dan saya juga butuh dukungan sarana dan prasarana juga, Bu, dari sekolah gitu. Jadi nanti saya bisa memanfaatkan, sarana yang ada di sekolah seperti laptop, LCD itu, Bu. Itu sangat menunjang sekali untuk rencana saya ini, Bu. Iya, bagus sekali Bu Reni. Nah, Bu Reni, kita sudah ngobrol dari tadi, begitu banyak yang kita bicarakan. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Reni hari ini? Alhamdulillah, saya jadi merasa lega ya, Bu, ya, tercerahkan, kemudian agak plong ini di dada ini rasanya, sudah ndak seperti tadi, maunya marah terus gitu. Jadi ini bisa agak lebih, apa namanya, menurun emosi saya, ndak seperti tadi gitu loh, Bu. Ya, syukurlah kalau begitu. Ya, Apakah kira-kira ada hal lain, Bu Ren, yang ingin disampaikan? saya kira cukup ya, Bu Meli ya. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah mau mendengarkan, curhatan saya, problem yang saya alami dan meluangkan waktu untuk berbincang, dan saya, bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Makasih ya, Bu, ya. Sama-sama Bu Reni. Saya juga senang Bu bisa mendengarkan cerita Bu Reni. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu. Iya, Bu Meli, ya doakan nanti untuk, ke depannya pembelajaran yang saya lakukan, dapat membawa murid-murid saya lebih baik lagi gitu ya, Bu Meli, ya. Amin, amin. Semoga kedepannya lebih baik. Ya Bu Amin. Reni, kira-kira cukup dulu pertemuan kita hari ini. Iya, terima kasih banyak ya, Bu Meli, ya. Sama-sama Bu Reni. Sehat selalu ya Bu Reni. Sama-sama, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.